Shalom sahabat STMJ, sharing 7 menit bersama Yesus yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Wianto, dalam STMJ hari Minggu, 25 Februari 2024. Sharing kali ini saya beri tema percaya di tengah pergumulan. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Kejadian, bab 22 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 9a, ayat 10-13, ayat 15-18. Dalam perikop bacaan hari ini, saya sangat tertarik dengan ayat yang kedua yang berbunyi, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yaitu Iskak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sahabat STMJ yang terkasih di dalam Kristus, sebagai pendengar dan juga pembaca kitab suci, kisah tentang Abraham yang diminta mengorbankan Iskak anaknya dalam perikop bacaan hari ini, bagi saya dan mungkin bagi sahabat STMJ, awalnya bisa jadi sangat mengherankan atau malahan membingungkan. Kesan pertama saya adalah, apakah Allah begitu tega menyuruh Abraham mengorbankan anaknya yang paling dikasihinya sebagai kurban bakaran? Padahal untuk mendapatkan Iskak, waktunya bukanlah pendek. Tetapi Abraham harus menunggu setelah usia 100 tahun dan lanjut usia. Tetapi Abraham menuruti apa yang Allah perintahkan untuk memberikan anaknya sebagai kurban bakaran kepada Tuhan, walaupun perintahnya mengorbankan anaknya yang sangat dikasihinya. Abraham taat dan tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bila kita baca dari sebelum bab 22, dari bab 12, bisa dilihat bahwa sudah ada suatu relasi antara Allah dan Abraham yang sangat dekat. Jikalau tidak demikian, belum tentu Abraham akan mempunyai ketaatan yang sedemikian kuatnya. Keteladanan Abraham akan ketaatan kepada Allah yang bisa dijadikan contoh bagi siapa saja. Sahabat STMJ yang terkasih di dalam Kristus, pada waktu yang lalu saya sudah pernah berbagi pengalaman ketika secara tiba-tiba saya mengalami kehilangan uang investasi. Saat itu pandemi COVID sedang melanda. Dalam keadaan yang sulit, tanpa diduga ada chat WhatsApp maupun SMS yang masuk yang menawarkan pesugihan online. Dan ternyata bukan saya saja yang mendapatkan, tetapi cerita dari beberapa teman dan juga saudara juga mendapatkan tawaran yang serupa, termasuk juga istri saya. Rasa-rasanya, maaf, bukannya saya mengkambing hitamkan setan yang suka menggoda. Tetapi kok ya, kenapa ya bisa pas ketika saat itu saya sedang menghadapi kesulitan, membutuhkan dana. Seolah-olah nih, si jahat tahu bahwa saya dalam kesulitan dan mungkin ini bisa menjadi jalan keluar. Saya saat itu mengalami atau mendapatkan ujian yang sangat berat, karena jujur pesugihan online itu sangat-sangat menggoda dan bisa saja menjadi jalan keluar yang kala itu dengan iming-iming mendapatkan kekayaan dengan cepat tanpa harus bersusah payah. Tetapi tentunya ada konsekuensi dari hal tersebut, seperti yang sering saya dengar.
Tentu semua pertolongan si jahat itu tidak gratis dan tentu bukan hanya berhenti sebatas pada orang-orang terdekat yang menjadi tumbal seperti yang sering saya dengar. Tetapi andai kata saya memilih sebagai pelaku, berarti saya menjadikan diri saya menjadi milik si jahat, menjadi budak setan, bahkan sampai setelah kematian. Saya harus memutuskan apakah mau percaya mengikuti Tuhan atau tergadai ikut pesugihan online. Puji Tuhan, saya tidak tergiur untuk ikut pesugihan online karena akibat dari orang yang berpaling dari Tuhan dan mengikuti ajakan setan adalah neraka. Saya sangat takut masuk neraka, walaupun belum pernah masuk ke sana. Saya tidak mau ada di dalam siksa neraka. Jadi saya ingin selamat dengan taat kepada Allah seperti yang telah diberikan Allah kepada Abraham, di mana Allah selalu memelihara, menjaga, menyertai, dan menuntun umat kesayangannya. Akhirnya, di dalam pergumulan itu, saya tetap memilih Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, tempat saya bersandar. Tuhan yang selama ini menjaga saya, memelihara saya, dan saya percaya Dia menyediakan apa yang saya perlukan karena saya adalah umat kesayangannya. Sampai sekarang, walaupun masalah besarnya belum selesai, tetapi saya tetap diberi kehidupan setiap bulan, di mana saya masih bisa memenuhi kewajiban keuangan keluarga saya, walaupun dengan situasi yang kadang-kadang agak terlambat. Sahabat STMJ yang terkasih di dalam Kristus, demikian sharing saya. Melalui firman Tuhan, saya diingatkan supaya tetap percaya tanpa batas, taat dan setia, bersandar pada Tuhan yang telah membimbing saya sampai saat ini, dan saya percaya bahwa Ia selalu menyertai saya dalam kondisi senang maupun susah, sebab Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi saya di tengah pergumulan. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.